Halo semuanya. Jadi di forum-forum mobil listrik yang saya ikuti ada beberapa pertanyaan dari mungkin bukan pemilik mobil listrik atau mungkin calon pemilik mobil listrik. Banyak yang menanyakan berapa lama ngecasnya. Tentu kita tahu bahwa ngecas mobil listrik ini mempunyai beberapa hal yang harus kita perhatikan karena berapa lama ngecharge-nya itu tidak bisa terus kita bilang, oh 4 jam, 2 jam, 1 jam, itu sangat tergantung dengan sisa baterai dan tipe charging dan beberapa hal yang lain. Oke, mari kita coba saya buatkan cara perhitungannya agar kalian tidak selalu menanyakan hal yang sama. Jadi kalian bisa membuat simulasi bagaimana cara menghitung eh, berapa lama ngecas mobil listrik, termasuk para pengguna mobil listrik sendiri. Oke, di sini saya ambil contoh untuk mobil listrik, yaitu Wuling REV dengan tipe long range, di mana spesifikasi dari baterai, kapasitas baterai sendiri adalah di 26,7 kilowatt hour atau kWh, bisa dicari speknya. Kemudian simulasinya adalah misalkan di 10% sisa baterai dan targetnya adalah 100% dari kapasitas baterai. Nah, selalu diambil sekitar lossesnya adalah 10%, berbeda-beda tentunya. Kenapa ada losses? Losses ini bermacam-macam faktornya. Terutama pada saat kita melakukan pengecasan juga dilakukan pendinginan terhadap baterai dan sebagai seperti bisa kita dengar pada saat ngecas itu ada suara fan menyala. Kemudian charge targetnya itu bisa dihitung, yaitu dari angka 26,7 dikali dengan 90%, ya kan, dikalikan dengan lossesnya 10%, sehingga didapat targetnya adalah di 26,433 kWh. Nah, kapasitas charging ini tergantung dengan alat yang kalian gunakan. Kalau di SPKLU, kalian maksimumnya hanya di 7 kilowatt, karena berbagai macam charging station, ada yang 22 kilowatt, ada yang 50 kilowatt, ada yang tipe AC, tipe DC. Kalau Wuling REV ini maksimum di 7 kilowatt. Sehingga waktu pengecasan yang Anda butuhkan di SPKLU misalkan adalah 3 jam 46 menit. Nah, faktor-faktor inilah berpengaruh terhadap berapa lama kalian akan mengecharge. Misalkan sisa baterai kalian ada di 46%, maka targetnya adalah 54% kalau mencapai 100%. Dengan nilai sekian, kita bisa lihat waktu chargingnya adalah 2 jam 15 menit. Hal tersebut bisa kita verifikasi, saya punya datanya. Jadi selama ini saya selalu mengecas di SPKLU, ada berapa waktunya. Di sini kita bisa lihat datanya pada saat sisa baterai 46%, didapat targetnya 100%, sehingga ada 50% sesuai dengan simulasi ini adalah 2 jam 15 menit. Nah, kebetulan pada saat ngecas saya di 2 jam 17 menit. Ya, karena memang pada saat itu 100 tidak, apa ya, pas 100% itu saya baru melakukan perjalanan ke mobil sehingga ada waktu yang tetap dihitung oleh EV Choose, tapi kurang lebih nilai perhitungannya sangat mirip dengan yang saya lakukan berdasarkan rumus yang sudah saya buat. Saya juga sudah buatkan simulasi untuk Hyundai Ioniq 5 yang signature long range, diinformasikan bahwa baterainya adalah di 72,4 kWh, maka pada saat melakukan pengecasan dari 10 ke 100% membutuhkan 90%, pengurangan dari 100 dengan 10, dan lossesnya di 10%. Charge type-nya, targetnya dari 71,676. Nah, ini kapasitas charger ini tergantung dari SPKU, ada yang dari 22, 50, 180, 200, berbagai macam, ada yang 60. Nah, kalau 50 kW saja, maka hanya membutuhkan 1 jam 26 menit. Tapi kalau sampai 200 kW, Anda hanya membutuhkan 21 menit, kurang lebih lah ya. Ini kurang lebih karena tergantung sekali dengan eh,
sistem di Hyundai-nya yang informasinya kalau di atas 80% dia akan lebih lambat cara ngecasnya daripada yang seharusnya begitu. Tapi ini bisa menjadi estimasi kalau di setiap jalan di luar kota bisa mendapatkan 200 kilowatt SPKLU, maka kalian hanya membutuhkan waktu 21 menit saja melakukan pengecasan. Nah, inilah yang membuat mobil-mobil Ioniq 5 capable banget untuk bisa melakukan perjalanan luar kota di mana waktu ngecharge-nya dibutuhkan sangat cepat dibutuhkan waktu yang lebih sedikit dibandingkan dengan Wuling REV. Nah, di mana saja 200 kilowatt memang belum banyak di Indonesia karena memang kemarin di G20 baru saja didatangkan dan infonya itu akan disebar di sepanjang jalan tol di Indonesia. Nah, tujuannya itu tadi untuk melakukan pengecasan yang cepat. Dengan waktu hanya 21 menit, tentunya ini tidak beda jauh dengan kalian melakukan pengisian bahan bakar di BBM, di mana kalau misalkan kita sudah mendapatkan 100%, berarti sekitar 400 sampai 500 kilo kalian bisa melakukan perjalanan lagi. Ya, kurang lebih sama dengan kendaraan-kendaraan yang BBM punya lah. Nah, kalau misalkan cuma hanya 50 pun, saya anggap setelah 300-400 kalian 300-400 kilo kalian melakukan perjalanan, tentu membutuhkan waktu istirahat. Dan waktu pengisian selama 1 jam 26 menit ini bisa kalian gunakan untuk istirahat, makan, dan mungkin melakukan ibadah atau hal-hal yang lainnya sehingga tidak terasa waktu tersebut dan bisa melakukan perjalanan lagi sejauh 300-400 kilometer yang sudah kita dapatkan pada saat melakukan pengecasan. Ya, inilah sebenarnya solusi yang paling baik memperbanyak SPKLU dimanapun sehingga mobil-mobil ini lebih capable. Hanya masalahnya adalah mobil dengan teknologi hingga mencapai memiliki ultra fast charging bisa menghandle. Tetapi permasalahannya sekarang adalah mobil-mobil dengan memiliki teknologi ultra fast charging masih cukup mahal di atas 700 juta. Jadi mungkin ke depannya kalau namanya teknologi tentu berkembang cepat dengan harga menjadi lebih murah sehingga eh, biayanya bisa lebih murah, bisa ditekan dan lebih banyak lagi mobil-mobil yang bisa mobil listrik ini bisa melakukan perjalanan keluar kota. Tetapi beberapa ada yang berencana juga melakukan charging di rumah biasanya sehingga tidak ada baterai meternya, cuman ada spesifikasi dari alat chargernya. Kalau bawaan dari Wuling REV itu ada di 8 ampere dengan tegangan rumah di 220 volt. Nah, kalau yang seperti ini biasanya adalah untuk mendapatkan kapasitas charging perlu dilakukan perhitungan yaitu 8 dikalikan dengan 220 sehingga didapat 1,76 kilowatt atau 1760 watt. Nah, angka ini kadang-kadang juga bisa saja terjadi drop, bisa di 205 dan 205 volt karena tergantung dari kondisi rumah kalian. Nah, misalkan kalau kalian punya yang standar range di mana memang kapasitas chargingnya hanya 1,76 kilowatt maksimum, maka kalau kalian sisa baterai di 10% dan targetnya di 100%, membutuhkan waktu hingga 9 jam lebih. Biasanya ini lebih lama lagi waktunya pada saat charging bisa di angka lebih dari ini karena tadi yang saya bilang bahwa voltage di rumah itu ada yang mencapai 205 volt sehingga waktunya akan menjadi lebih lama. Apalagi kalau sampai ada yang kadang-kadang drop di 180 volt. Itu bisa membutuhkan waktu sampai 12 jam. Kalian bisa cek voltage dari rumah kalian dengan alat sehingga perhitungan ini bisa lebih akurat. Ya, ini artinya voltage semakin rendah, maka waktu ngecasnya akan lebih lama lagi. Bahkan kalau kalian punya mobil di 2,67 kilowatt, eh, untuk long range bisa mencapai 18 jam kalau voltage Anda cuma di 180 volt. Di 200 volt pun butuh waktu 16 jam. Inilah penyebab biasanya waktu chargingnya lebih lama. Nah, solusinya adalah yang termurah tentu membeli alat charging yang bisa mencapai 16 ampere, di mana
cut off waktunya bisa setengahnya kalau kalian nge-charge dari 10 sampai 100%. Atau memasang charging pile yang biayanya lebih mahal. Oke, sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.